SEA Games 2025 berubah menjadi panggung dominasi Indonesia. Satu demi satu medali emas diraih, rekor demi rekor dipecahkan, dan pesan itu makin jelas. Indonesia bukan lagi sekadar peserta, tapi penguasa Asia Tenggara. Namun di balik dominasi itu ada satu ironi pahit. Indonesia gagal menghadirkan final impian sepak bola SEA Games 2025. Thailand dan Vietnam mengaku kecewa karena laga paling panas, Indonesia versus Thailand, sampai Madam Pang beri komentar mengejutkan jagat Asia. Di tengah pesta emas Indonesia yang nyaris tanpa celah, ada satu ruang kosong yang terasa ganjil. Bukan kekalahan, bukan kegagalan total, tapi ketiadaan satu duel yang seharusnya terjadi, final impian. Final yang semua orang tunggu. Final yang bahkan sebelum dijadwalkan, sudah hidup di kepala jutaan penonton Asia Tenggara, Thailand versus Indonesia. Dan justru karena tidak terjadi, rasanya makin perih. Ketika dominasi tak selalu berujung final, mari kita luruskan satu hal. Indonesia di SEA Games 2025 tetap luar biasa. Medali emas bertebaran, rekor pecah, standar baru tercipta. Tapi sepak bola, olahraga paling berisik, paling emosional, paling politis, justru meninggalkan satu lubang besar. Timnas Garuda Muda tidak sampai final. Dan anehnya, bukan cuma Indonesia yang kecewa. Thailand kecewa, Vietnam kecewa. Bahkan Madam Pang yang notabene rival ikut bersuara. Ini bukan basa-basi diplomatik. Ini pengakuan jujur. Madam Pang bicara. Kekaguman yang tidak dibuat-buat. Madam Pang tidak berbicara dengan nada menyindir. Tidak pula dengan senyum palsu tuan rumah, ia bicara sebagai pecinta sepak bola Asia Tenggara. Ia memuji Indonesia, ia mengakui konsistensi, ia mengapresiasi kualitas atlet Indonesia bukan hanya di sepak bola, tapi di seluruh cabang. Dan ketika bicara soal final sepak bola, nada suaranya berubah, ada rasa kehilangan. Sebagai tuan rumah, Thailand sangat menginginkan satu hal, final yang bergemuruh, stadion penuh, atmosfer mendidih. Dan semua itu hanya bisa terjadi jika satu nama hadir di sana, Indonesia. Kenapa harus Indonesia? Ini bukan ego, ini fakta. Mari berhenti berpura-pura netral. Di Asia Tenggara hari ini, Indonesia adalah magnet. Bukan karena paling kaya, bukan karena paling sering juara, tapi karena efek emosionalnya paling besar. Jika Indonesia main, stadion penuh, rating naik, media ramai, lawan tertekan, penonton netral ikut memilih sisi Indonesia, bukan cuma peserta. Indonesia adalah peristiwa. Itulah kenapa Thailand ingin duel itu terjadi, bukan demi piala, tapi demi sejarah. Vietnam kecewa, tapi jujur. Vietnam juga angkat suara, nada mereka lebih dingin, lebih realistis, tidak menyalahkan siapa-siapa, tidak mencari kambing hitam, kalimatnya sederhana tapi dalam, inilah sepak bola. Kalimat klise tapi tepat, karena sepak bola memang begitu, kadang yang paling kuat tidak sampai panggung terakhir, kadang yang paling dinanti justru jadi cerita andai. Tapi menariknya, bahkan dalam kalimat itu terselip satu pengakuan, Indonesia seharusnya ada di sana. Final tanpa Indonesia ada, tapi tidak lengkap. Final tetap berjalan. Piala tetap diangkat, lagu kebangsaan tetap diputar. Tapi atmosfernya beda. Bukan buruk, tapi kurang menggigit. Karena semua orang tahu, final terbesar Asia Tenggara bukan soal siapa versus siapa, tapi siapa versus Indonesia. Dan ketika Indonesia absen, panggung terasa kehilangan tokoh utamanya. Ironi yang menyakitkan tapi mencerahkan, inilah ironi SEA Games 2025. Indonesia dominan di hampir semua cabang, dipuji rival, ditakuti lawan, diakui sebagai standar baru. Tapi justru di sepak bola, olahraga paling disorot, ceritanya berhenti lebih cepat. Ini bukan untuk mengecilkan pencapaian, justru sebaliknya. Ini menunjukkan satu hal penting, ekspektasi terhadap Indonesia sudah setinggi itu. Ketika Indonesia tidak sampai final, itu bukan dianggap biasa. Itu dianggap kehilangan besar. Dan itu hanya terjadi pada negara yang benar-benar diperhitungkan. Rivalitas Asia Tenggara. Dari benci ke hormat dulu, rivalitas Asia Tenggara sering penuh emosi mentah. Ejekan, sindiran, saling meremehkan, sekarang mulai bergeser.
Bukan berarti tidak panas, tapi lebih dewasa. Ketika Madam Pang memuji Indonesia, itu bukan tanda kalah mental. Itu tanda mengakui realitas. Ketika Vietnam kecewa Indonesia tak di final, itu bukan simpati kosong. Itu pengakuan bahwa duel terbesar tidak terjadi. Dan ketika Malaysia panas melihat dominasi Indonesia, itu bukan dengki semata. Itu frustrasi melihat jarak yang makin jelas. Indonesia ditakuti sekaligus dibutuhkan. Inilah posisi Indonesia hari ini. Ditakuti karena kualitas, dibutuhkan karena daya tarik. Kombinasi langka, negara lain mungkin bisa menang, tapi belum tentu bisa menghidupkan turnamen. Indonesia bisa melakukan keduanya. Dan itulah kenapa absennya Indonesia di final sepak bola justru menegaskan satu kebenaran pahit manis. Indonesia terlalu penting untuk diabaikan. SEA Games 2025. Bukan puncak, tapi titik awal. SEA Games 2025 bukan akhir cerita. Ini permulaan babak baru. Indonesia sudah sampai di fase menang bukan lagi target, tapi kewajiban pujian bukan lagi kejutan. Tapi konsekuensi kegagalan kecil terasa besar karena standar sudah tinggi. Dan itu pertanda sehat. Karena negara besar bukan yang selalu menang, tapi yang selalu dituntut menang. Final impian memang gagal terjadi, tapi pengakuan sudah datang dari segala arah. Mari kita mulai dari satu pengakuan jujur yang jarang diucapkan dengan lantang. SEA Games 2025 ini bukan lagi soal siapa juara, tapi siapa yang sanggup bertahan dari gempuran Indonesia. Dan itu bukan klaim sepihak. Itu fakta yang terpampang telanjang di papan klasemen. Sejak hari pertama, aura Indonesia sudah beda. Bukan gaya sok jago, bukan pula gaya pamer otot. Lebih ke aura orang yang datang dengan rencana, bukan harapan kosong. Atlet Indonesia masuk arena bukan dengan wajah tegang, tapi dengan ekspresi, "Oke, kerjaan hari ini menang. Habis itu pulang." Sederhana, dingin, efektif. Dan disitulah mulai terasa SEA Games 2025 ini bukan lagi arena coba-coba buat Indonesia. Ini ladang panen. 2 dekade orang lain berkuasa, sekarang giliran Indonesia. Mari jujur. Selama hampir 2 dekade, Malaysia dan beberapa negara lain lebih sering berada di atas angin. Indonesia kadang jago, kadang nyaris, kadang ya sekadar ikut. Kita bahkan jarang merasakan sensasi menjadi standar regional. Bukan yang dikejar, tapi yang ditiru. Tapi SEA Games 2025 mengubah semuanya. Indonesia sekarang bukan cuma juara. Indonesia adalah apa yang orang luar sebut dengan kalimat berat tapi pedas. The champion of the horizon. Bukan cuma menang hari ini, tapi menjadi bayangan menakutkan buat besok dan lusa. Dan simbolnya banyak. Salah satunya Abi Raffi. Bukan cuma atlet, tapi representasi generasi baru. Disiplin, fokus, dan tidak ribet drama. Generasi yang tidak sibuk cari alasan. Mereka sibuk cari rekor. Medali mengalir, negara lain mulai berkeringat. Mari kita bicara apa adanya. Indonesia memborong. Atletik, dapat. Renang, silakan ambil. Karate, jangan lupa. Basket, bahkan yang dulu nyaris, sekarang jadi sejarah. Sementara itu di sisi lain, fans Malaysia mulai panas. Timeline penuh keluhan. Komentar berubah dari optimisme ke sindiran, lalu ke frustrasi. Atlet mereka pulang tanpa medali. Dan seperti biasa, muncullah pernyataan sensasional. Bukan untuk mencari solusi, tapi untuk menenangkan ego yang tersinggung. Padahal realitasnya sederhana dan menyakitkan. Indonesia menang bukan karena beruntung. Indonesia menang karena siap. Detik pertama SEA Games, Indonesia datang untuk mengambil SEA Games 2025 baru dimulai, tapi pesannya langsung terasa. Indonesia tidak datang untuk basa-basi, atmosfernya terasa beda, kontingen merah putih terlihat seperti tim yang sudah tahu alur cerita dan tinggal mengeksekusinya. Bukan tim yang berharap lawan terpeleset, tapi tim yang mendorong lawan sampai ke batas napasnya. Satu persatu cabang olahraga mulai menyala, dan setiap kemenangan bukan cuma angka, tapi pernyataan sikap. Drama, tegang, tapi selalu berujung bangga. SEA Games ini penuh emosi. Ada momen jantung mau copot, ada detik-detik menahan napas, ada juga momen teriak sendiri di depan layar.
Tapi satu perasaan selalu muncul setelahnya, bangga. Dari lintasan atletik sampai kolam renang, dari tatami karate sampai lapangan basket 3x3, Indonesia seperti mesin, bukan robot tanpa rasa, tapi mesin dengan mental juara. Mereka tahu kapan ngebut, tahu kapan sabar, dan tahu kapan harus habisi. Masuk hari kedua, Indonesia mulai panen, bukan panen dadakan, tapi hasil dari tahun-tahun sunyi yang jarang disorot kamera. Dan di atletik, sejarah akhirnya ditulis ulang. Nama itu Diva Renata Jayadi. Satu lompatan, banyak makna. 22 tahun. 22 tahun Indonesia menunggu emas lompat galah putri. Dan di Stadion Athletic Sport Authority of Thailand, Diva melompat 4,35 meter, bukan cuma melewati mistar, tapi melewati sejarah. Emas, dapat. Rekor nasional, pecah. Rekor SEA Games, ikut tumbang. Ini bukan keberuntungan, ini buah dari teknik matang dan mental yang tidak goyah meski tekanan setinggi mistar itu sendiri. Manajer tim PB Pasi, Mustara Musa, bilang satu hal penting. Ini pembinaan jangka panjang. Kalimat yang mungkin membosankan di telinga negara yang suka hasil instan, tapi mematikan bagi yang paham proses. Muhammad Zohri mungkin tidak berdiri di podium tertinggi, tapi catatan 10,25 detik itu bukan angka kosong. Itu pesan, Indonesia masih relevan, masih cepat, masih mengancam. Selisih tipis, persaingan ketat, dan tidak ada rasa malu di perak itu. Karena yang dilihat bukan hanya posisi, tapi kualitas lari. Masuk ke air, dominasi Indonesia makin terasa. Masnia Wolf, nama yang sudah akrab, sekali lagi menunjukkan kenapa dia disebut Ratu Gaya Punggung. Start rapi, tarikan konsisten, finish tanpa drama, 28,80 detik, emas kembali. Lalu muncul Jason Donovan Yusuf. Debut, tanpa beban, tanpa takut, 55,8 detik. Finish pertama, emas langsung di tangan, ditambah Farel Armandio tangkas di podium, kolam renang berubah jadi panggung merah putih. Karate, tenang, presisi, mematikan di tatami, Leika Alhumaira Lubis tidak perlu banyak gaya, lawan dari Laos. Final, tekanan tinggi. Hasil, menang 2-0, tanpa ribut, tanpa panik, itu emas ke-7. Dan itu sinyal bahwa karate Indonesia masih ditakuti, bukan dikenang. Indonesia bukan lagi kejutan, tapi kebiasaan menang. Sampai titik ini, satu hal jadi jelas. Indonesia tidak lagi wah karena menang. Justru aneh kalau tidak menang. Dan itu berbahaya bagi lawan. Karena ketika menang jadi kebiasaan, mental juara berubah dari ambisi menjadi identitas. Dan SEA Games 2025 baru saja dimulai. Ada satu momen pahit yang sulit dihindari di SEA Games 2025 ini. Bukan saat Indonesia menang, itu sudah biasa sekarang. Tapi saat negara lain mulai sadar, jaraknya sudah terlalu jauh. Dan Malaysia mau tidak mau berada di barisan paling depan yang merasakan tamparan itu. Setiap pagi buka berita SEA Games yang muncul satu pola yang sama. Judulnya beda-beda, isinya itu-itu juga. Indonesia emas lagi. Indonesia pecah rekor lagi, Indonesia dominan lagi. Sementara Malaysia kadang muncul, itu pun bukan di kolom medali emas. Dan disitulah rasa panas itu lahir, bukan karena benci, tapi karena kenyataan yang tidak bisa lagi disangkal. Kami panas, tapi kami tahu kenapa. Mari luruskan satu hal, banyak yang bilang netizen Malaysia dengki. Iri, tidak siap kalah, itu simplifikasi malas. Yang sebenarnya terjadi jauh lebih manusiawi. Kecewa karena tertinggal, sadar tapi belum mampu mengejar. Kalimat dari sisi Malaysia ini jujur dan menyakitkan. Melihat prestasi Indonesia benar-benar membuat hati panas. Bukan karena benci, tapi karena kenyataannya terlalu jelas. Itu bukan hinaan, itu pengakuan. Indonesia datang dengan perencanaan rapi. Atlet masuk arena seperti sudah tahu skripnya. Bukan bertanya, kalau kalah gimana? Tapi, menangnya lewat mana? Sementara Malaysia, setiap kalah, alasannya selalu muter di tempat. Wasit, tekanan, kurang hoki, transisi. Padahal akar masalahnya bukan di situ. Atlet bukan masalah, sistemnya yang bocor. Ini poin penting.
Dan ini yang jarang dibahas dengan jujur. Atlet Malaysia bukan tidak berbakat. Masalahnya, mereka hidup di sistem yang tidak mempersiapkan mereka untuk menang. Indonesia membangun atlet bertahun-tahun. Sunyi, tidak viral, tidak semua masuk TV. Malaysia masih sering berharap hasil cepat. Latihan setengah matang, target tinggi, lalu kecewa bersama. Ini seperti mau panen padi 2 minggu setelah tanam. Mustahil. Klasemen medali. Tidak pernah bohong. Kalau mau adil, lihat papan klasemen. Itu bukan opini, itu angka. Indonesia kokoh di puncak. Malaysia bertahan di tengah, kadang melorot ke bawah. Dan ini bukan kejadian sehari 2 hari. Ini pola. Indonesia mendominasi atletik, renang, karate, basket. Malaysia masih berharap pada 1-2 cabang. Begitu gagal, sunyi, Indonesia menang dengan gaya, itu yang paling menyakitkan. Kalau kalah tipis, orang bisa berdalih. Kalau kalah karena cedera, bisa cari alasan. Tapi Indonesia menang dengan gaya. Atlet mereka tenang, tidak panik, tidak terlihat ragu. Masuk arena seperti orang yang sudah bayar lunas, tinggal ambil barang. Dan ini yang paling bikin panas. Indonesia tidak terlihat kelelahan secara mental. Mereka menikmati proses menang. Bukan tegang karena takut kalah. Setiap kalah, Malaysia sering melakukan satu ritual klasik. Ganti pelatih. Nama baru datang, harapan baru dibangun, sistem lama tetap dipakai. Hasilnya, ya sama saja. Indonesia tidak sibuk ganti wajah. Indonesia sibuk memperbaiki fondasi, latihan berjenjang, kompetisi berlapis, mental ditempa dari usia muda, dan hasilnya terlihat jelas di SEA Games ini. Lihat bahasa tubuh, itu tidak bisa dibohongi. Atlet Indonesia berdiri tegak, tatapan fokus, gerakan efisien. Sementara banyak atlet Malaysia terlihat tertekan sejak awal. Bukan karena lawan hebat, tapi karena tidak yakin pada persiapan sendiri. Ini bukan soal bakat, ini soal rasa aman dalam sistem. Kalimat ini pahit, tapi penting. Indonesia memang sudah berada satu level di atas. Mengakui ini bukan berarti menyerah, justru ini langkah pertama untuk berubah. Masalahnya, selama ego masih lebih besar dari evaluasi, jarak ini tidak akan mengecil, malah makin jauh. SEA Games 2025 bukan sekadar turnamen, ini cermin besar. Dan bagi Malaysia, cermin itu memantulkan sesuatu yang tidak nyaman. Indonesia bukan lagi rival, tapi patokan dulu. Indonesia adalah salah satu pesaing. Sekarang, Indonesia adalah benchmark. Kalau mau juara, ukurannya Indonesia. Bukan lagi asal podium. Dan ini berlaku bukan cuma untuk Malaysia, tapi hampir seluruh Asia Tenggara. Rasa panas itu wajar. Kecewa itu manusiawi. Yang berbahaya adalah ketika rasa panas berubah jadi denial. Menolak belajar,